Pas nyampe pos air mancur, tiba-tiba dia ngelepas genggaman OP tuh bang, bruah kayak begitu kan. Aku mau nyembah dulu di air itu. Lalu dia mau nyembur bang, tapi tangannya begini. Gue bilang, lu siapa? Gue gituin. Kasihan raganya. Mau nyembur, itu sempet tangannya begini. Iya, dia nari dulu bang. Dia sempet nari. Kayak ibaratnya kayak orang Jepang, udah bener lentur banget bang. Bener lentur banget begini kan, dia nari. Udah, habis itu dia ngomong, aku mau nyembah dulu di sini kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kompromis kali ini, gua sudah kehadiran narasumber yang akan berbagi pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini juga narasumber gua melakukan pendakian ke Gunung Lawu, yang mana di pendakiannya itu mereka berangkat di malam Jumat Kliwon, sehingga bertemu dengan sosok bapak-bapak yang aneh lah bisa dibilang, dan sempat memberikan pesan kepada narasumber gue ini. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah dia? Beliau adalah senior gue nih, sahabat gue juga yang melalang buana ke dunia pendakian, Bang Jack. Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik bang. Sibuk apa Bang Jack sekarang? Biasa aja sih bang, nggak ngapain. Oke, masih nganggur. Oh, masih iya. nganggur. Iya. Masih suka naik gunung? Masih, alhamdulillah. Terakhir naik gunung? Terakhir bulan kemarin bang. Bulan kemarin. Iya, Kemana tuh? ke Gunung Gede. Ada mistisnya bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada kita cerita lagi bang ya. Iya. Oke, di kesempatan kali ini lu cerita ke di Lawu bang. Di Lawu. Ketemu bapak-bapak. Iya, bapak make belangkon bang. Kayak belangkon. Make belangkon. Pokoknya perawakannya make belangkon. Gamis yang kayak silat tuh bang. Iya. Yang bajunya pangsi itu kan. Sama make apa sih tuh gaun yang batik-batik. Oke. Nah di sini ada ininya, ada keris. Oke. Dia sempat ngomong tadi lu Sempet. bilang. Itu pas ketemu pas di jalur bang, di trek. Maksudnya emang udah ada di situ atau memang tiba-tiba ketemu gitu? Tiba-tiba sih ketemu bang. Udah di situ. Iya. Sempat bicara berarti? Sempet ngasih pesen sih, bilang Stop. Jangan diterusin dulu Oh, iya. bang. Iya. Nah, buat teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Jack. Nah. Tapi lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngingetin buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber ataupun mempunyai cerita misteri dan mau ceritanya dibawakan di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Dan juga gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Jack bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Jack ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, nggak berlama-lama lagi, lu udah siap Bang Jack? siap bang. Kita akan masuk ceritanya. Nah, buat teman-teman, cerita yang diceritakan sama narasumber gue ini pernah juga nih diceritakan sama si Cahya, teman lu Bang ya? Iya teman. Nah, itu dia yang sempat, Cahya itu sempat kesurupan dan sempat juga ngalamin kejadian-kejadian mistis lah ya, di Gunung Lawu Bang ya? Lawu. Nah, kali ini versinya dari Bang Jack nih. Tapi buat teman-teman, sebelum kita dengar versinya Bang Jack, intip juga video Cahya sebelumnya yang di versi Cahyanya nih. Ada linknya di deskripsi, nanti gue cantumin. Oke Bang Jack, gimana kelanjutannya Bang? Pada awalnya sih gua mau ke Gunung Lawu itu cuma berdua tuh bang, Oke. sama si Opet. Nah kebetulan gua waktu itu podcast juga tuh kan di Bang Umang. Oke. Nah ketemulah sama si Cahya. Oh, ketemu Cahya berarti di Bang Umang? Iya di Bang Umang, pokoknya pas gue nyampe studionya Bang Umang,
Pas gue mau masuk pintu, dia baru keluar dari studio. Baru selesai. Iya, baru selesai. Ya udah tuh kan, akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Dia juga totonya mau ke Lau bang, tanggalnya sama. Tanggalnya tuh sama kayak tanggal gua pas mau berangkat itu kan. Nah akhirnya gue janjian tuh sama dia, si Opet sih yang nge-DM, si Opet kan yang nge-DM mau janjian tanggal 18 itu kan hari Jumat tuh kan. Nah berarti gua berangkat tanggal 17 Februari bulan kemarin tuh kan, tahun ini. Nah akhirnya janjian terus bang pesen tiket tuh kan, pesen tiket gue naik kereta dari Pasar Senen ke turun di Lempuyangan dulu gue. Nah di situ juga pas di Pasar Senen gue ketemu orang juga nih bang, ketemu orang salah satu pendaki juga, cuman dia solo. Akhirnya kenalan, akhirnya ikut juga tuh sama gue. Iya bareng tuh kan. Nah singkat cerita udah nyampe di Lempuyangan, udah tuh bang si Cahaya nge-DM si Opet lagi. Terus di situ belum ketemu Cahaya? Di situ gue beda gerbong bang posisinya. Jam sama, cuman beda gerbong. Dia kan sama temannya juga tuh cowok berdua dia kan. Nah akhirnya gue nyampe Lempuyangan, cuman kan beda gerbong tuh. Akhirnya dia nge-DM si Opet, dia ngabarin, kata si Cahaya, aku mau jalan-jalan dulu di Jogja sebentar, kata dia gitu kan. Oh ya udah. Posisinya itu udah sore tuh bang, nyampe Lempuyangan kan. Nah tadinya tuh gue mau mampir ke rumah Neni Opet dulu buat ngambil sepatu gue ketinggalan pas turun dari Merbabu kan. Nah singkat cerita udah tuh bang jalan ke Solo Balapan. Gue naik ini lagi KRL tuh, nunggu dulu sampai stasiun Solo Balapan jam 7:30. Nah di situ posisinya gue udah nggak dapet bis bang buat nyampe base camp tuh Karanganyar tuh kan. Gue lewat gue lewat Candi Cetok tuh kan. Akhirnya gue mau nggak mau bang naik grab gue. Akhirnya gue naik grab tuh kan. Tadinya nggak ada yang mau bang, soalnya kan nyampe Karanganyar juga itu kan perjalanan kan gue terjal gitu kan. Iya, takutnya tuh kondisi mobil nggak memungkinkan gitu kan. Iya, mikir dua kali. Akhirnya alhamdulillahnya ada yang mau tuh bang. Akhirnya gue naik grab, nyampe lah nih gue di base camp, aduh lupa gue lagi namanya bang, di base camp siapa gitu kan. Pokoknya posisinya tuh pas turunan tuh sebelah kiri. Nah akhirnya gue nyampe base camp, ya biasalah bang, bersih, makan, sholat kan habis itu kan. Singkat cerita tidur tuh lah, bangun pagi nih jam 5 subuh. Akhirnya gue sholat subuh, makan, packing ulang. Nah posisinya tuh di sini ada yang ngejanggal bang. Posisinya gue lagi mandi nih kan, gue lagi mandi sendiri. Pas gue keluar base camp, gue mandi. Nah kan gue ini aja bang, ngormatin gitu kan. Ibaratnya gue udah numpang, ya gue harus bayar gitu kan. Iya. Akhirnya gue tanya lah nih bang, ada bapak-bapak satu. Pas gue tanya, Pak, inian bayar mandi di mana? Gitu kan. Oh di sini mas, gitu. Ya udah, gue masukin tuh bang, gitu tuh kan. Ibaratnya kayak amal lah gitu kan ya, amal. Gue masukin, terus dia nanya, Mas mau muncak sekarang? Iya pak, nanti jam 8 gitu kan. Oh ya udah, hati-hati ya. Iya pak, tapi tar dulu sih dah. Gue disuruh nunduk bang, kepala gue kayak dipegang, cuman didoain gue didoain sama bapak itu. Iya, sama bapak-bapak itu. Gue didoain tuh. Posisinya bocah nggak ada yang gue kasih tahu. Gue doang. Takutnya kan ntar udah mikir ke sini ke situ gitu kan. Iya. Ya udah kan. Akhirnya gue diemin dulu tuh bang. Akhirnya kelar doa, dia ngasih pesan lagi. Hati-hati mas tuh. Dia ngasih pesan lagi tuh kan. Ya udah pak, terima kasih pak atas doanya lo gitu kan. Insya Allah mah baik-baik aja lo gitu. Akhirnya gue masuk lagi ke base camp, packing lah nih gue bang. Gue packing sekitar jam 7:30, gue jalan menuju pos Simaksi.
Nah, gue jalan pas nyampe pos Simaksi, kan posisinya ini gue berlima nih bang. Jadinya pas gue di base camp ini, gue ketemu sama orang juga. Jadi ada orang Banten sama orang Jawa Timur. Datang pagi tuh dia kan. Pas datang tuh dia nyampe base camp sebelum subuh jam 4-an, setengah 5 gitu kan. Nah jadi ya gue janjian tuh sama dia. Katanya ntar ketemu aja bang di trek. Oh ya udah gue gituin kan. Singkat cerita gue jalan jam setengah 8 menuju pos Simaksi. Biasalah ngisi data dulu gitu kan bang, ngasih KTP, naruh KTP gitu kan buat data. Nah kelar ngasih inian kelar ngasih Simaksi, gue jalan kan. Nah kan ada plang tuh kan bang, pendakian Gunung Lawu kiat yang dicetok. Akhirnya gue foto dulu tuh bang di situ. Singapura gitu ya. Iya, gue foto nih, gue berdua sama Jikra, si Cahaya sama temennya yang cowok itu. Nah si Opet yang tukang fotoin tuh. Pokoknya total berlima nih saat itu. Iya, pada saat itu berlima dulu gua. Nah, nggak lama gue jalan kan. Singkat cerita gue jalan, nyampe lah nih gue di Canikete. Soalnya temennya si Cahaya ada yang mau berak. Udah tuh gue nungguin dulu dong. Gue nyebat kan. Nah, terus si Cahaya ngomong ke deket gua. Jack, lu tadi ngeliat gak? Ngeliat apaan? Gue bilang. Itu tadi kita naik bertujuh, kata dia gitu. Naik bertujuh. Gue bilang, ya Allah ini ada apaan? Gue bilang kan. Baru nyampe sini loh bang, belum nyampe pos 1 masih awal banget, belum nyampe pos 1. Gue bilang, ya udah lu, gue tepis tuh bang, ngomong aja. Ya udah Cak, biarin aja selama kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita, biarin aja gue gituin kan. Insya Allah mah aman gue gituin. Ya udah dia masih diem tuh bang. Singkat cerita gue jalan, nyampe lah nih gue di yang kata ada air mancur tuh bang sebelum pos 1. Kan ada warung tuh kan, biasa gue ngaso dulu tuh kan, capek gue ngaso, minum nutrisari, makan gorengan tuh kan, biasa lah pendaki. Akhirnya singkat cerita gue kelar makan gorengan sama minum nutrisari, gue jalan lagi nih bang. Gue jalan menuju pos 1. Nah kondisi waktu itu udah mendung tuh bang, mau hujan. Itu jam setengah 9-an. Gue nggak lama tuh bang di situ, karena kan gue ngeliat cuaca udah pengen hujan. Akhirnya gue buru-buru tuh, ya paling sebat 2 bat udah tuh bang. Gue jalan lagi tuh kan, gue jalan lagi menuju pos 2. Masih aman tuh bang, belum ada yang ngejanggal. Posisi pas di pos 2 nyampe pos 2 kan jam 12 tuh. Nyampe pos 2 jam 12, gue berhenti dulu tuh bang, kan soal posisi hujan tuh kan. Oh udah turun. Iya udah deres tuh hujan tuh. Nah gue bingung nih bang, tiba-tiba ada burung jalak. Cuman bedanya kan kalau misalnya burung jalak kan ini warna hitam, ini warna biru bang. Bulunya biru, cuman muterin gue doang, rombongan gue doang. Nah ya udah tuh kan, masih ya udahlah biarin aja gitu kan. Iya, binatang hewan kan. Udah singkat cerita udah tuh hujan berhenti tuh kan, menuju lah pos 3 nih gua. Nyampe pos 3 jam setengah 2 tuh bang. Nah posisi di situ juga udah mendung lagi tuh kan. Akhirnya gue mutusin buat bikin tenda di pos 3. Lu camp di sini. Iya, gue di pos 3 tuh kan. Gara-gara si Opet juga udah males, semuanya juga udah pada males tuh, gara-gara dia doang itu bang yang ngomporin awalnya. Nah ada si Jikra mau tadi tuh mau ngikut yang 2 rombongan lagi nih, yang gue ketemu di base camp tuh kan. Iya, yang janjian itu. Tadi dia mau lanjut sampai pos 4. Kan numpang sama dia, keburu gara-gara udah kemakan omongan Opet. Akhirnya bikin inian tuh, bikin males dia juga. Ya udahlah, gua ini aja bikin tenda ngikut tenda di luar aja kata dia gitu kan. Singkat cerita udah tuh kan bikin tenda biasalah bang, masak gitu kan, istirahat sampai jam 6 tuh bang. Sampai jam 6 akhirnya pada tidur deh tuh semua. Kelar inian kan, kelar makan, ngobrol, tidur deh tuh semua. Nah kejanggalan mulai dari malam nih bang. Mulai dari malam. Posisinya kan di situ kan yang belum tidur
ada si Opet sama si Jikra. Jadinya posisi tenda tuh ada dua, depan-depanan, si Caya sama temennya. Gue bertiga nih, gua, Opet sama si Jikra gitu kan. Si Caya sama temennya itu dua. Nah pas malam jam 12 malam, si Opet gak dengar ada suara cewek nangis. Tadinya Opet mau keluar, cuman gara-gara dia udah takut, udah mikir juga dia di Gunung Lau gitu kan, udah tidur dia langsung. Diabaikan. Iya diabaikan, tidur dia langsung tuh kan. Dia tidur, muncullah pagi nih kan. Udah nih pagi, gue mulai summit jam 5:30 bang. Udah kesiangan itu, iya udah kesiangan. Nah di sini juga ada yang janggal nih bang. Tiba-tiba kan Caya gue bangunin ya, Cay bangun ayo kita summit, gue gituin kan. Tiba-tiba dia teriak tuh dari dalam tenda, aku mau ikut gitu bang. Gue senggol-senggolan sama si Jikra, kenapa nih orang, gue gituin kan. Nggak tahu gue, kata si Jikra. Udah biarin lah, kata Jikra kan. Udah singkat cerita, jalanan nih. Itu tuh summit posisinya gue bertiga dulu bang. Gua, Jikra sama si Cahya. Si Opet sama temennya si Cahya ini nyusul. Soalnya kan iya, soalnya juga Opet ibaratnya udah pernah ke situ kan. Jadi dia males tuh tadinya. Pas dia inget sama gue belum pernah ke situ, dia langsung dia ngomong, yaudah Jack nanti gue susul, kata si siapa, kata si Opet gitu kan. Nah cerita gue jalan, nyampe lah nih pos 4 nih bang. Nyampe pos 4, gue ketemu sama yang 2 orang itu tadi, yang di base camp. Iya yang di base camp, namanya kan Bang Sidki sama si Bang Nopal gitu. Akhirnya gue tanya, lah buka tenda di sini bang? Iya. Ya udah mau bareng gak? Iya sebentar nih, bentar lagi. Duluan aja bang, ntar gue susul, kata dia gitu kan. Ya udah gue masih, habis itu gue jalan lagi tuh bang, gue jalan lagi dari pos 4. Sampailah nih pos 5. Sampai pos 5, tiba-tiba temennya saya minta turun lagi. Gue nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia minta turun lagi tuh kan. Akhirnya dia turun sendiri bang. Dia turun lagi sendiri tuh kan, dia turun lagi sendiri. Jadi dia nunggu di tenda gitu kan, nggak ikut muncak. Akhirnya gue berenam tuh kan, Nah pas lagi break tuh bang di situ, si Caya nanya, Jack itu yang 2 pendaki itu siapa ya, kata dia gitu kan. Ntar lu Cay, nih lu inget gak, gue foto sama si Jikra berdua, lu foto sama temen lu. Opet nggak foto, Opet yang fotoin. 2 lagi siapa, gue gituin. 2 lagi tuh siapa? Pada bingung tuh, maksudnya di foto itu ada orang lagi gitu. Enggak, dia ngeliat bang ada 2 orang lagi foto itu. Iya, pas lagi foto itu. Gue gituin kan ke si Caya. Pada bingung tuh semuanya. Yang tadi dia kagak tahu jadi tahu. Pas gue ngomong gitu. Terus kata si Siti sama si Nopal kan, dia kan nggak tahu tuh kan. Ada apaan bang, dia gitu. Kagak, ini gue gituin, canda gue gituin kan, canda. Masih udah, si Caya masih belum ingin tuh, belum apa, ibaratnya nggak terlalu mempublis itu banget kan. Akhirnya yaudah gue bilang, udah jalan lagi, gak usah dipikirin gue gituin kan. Gue jalan lagi, sampai lah di Bulak Peperangan. Posisinya 3-3 nih bang. Gue di depan, gue, si Sidki sama si Nopal, si Opet, si Jikra sama si Caya tuh di belakang. Jadinya gue depan, dia belakang tuh. Posisinya emang lumayan nggak terlalu jauh banget kan. Akhirnya gue jalan tuh, nyampe yang di pos sebelum Pasar Dieng. Gue kan posisinya kan gue di situ duluan kan bang. Gue ngeliat tuh ada batu ketumpuk gitu kan, kayak batu ketumpuk. Udah tuh, masih gue diemin. Gue jalan lagi, nyampe lah Pasar Dieng nih kan. Sampai Pasar Dieng, emang bener sih, awalnya emang beda di situ bang. Pas langsung awal masuk Pasar Dieng, langsung beda tuh hawanya. Udahlah, gue kan di sini kan niat gue juga
gue nggak mau nyari apa-apa gitu kan. Niat gue kan cuma mau naik gunung doang, nggak buat hal yang ada lu juga ke situ ya? Iya. Nah, udah gue jalan, akhirnya gue nyampe Argo Dalam jam setengah 12 Bang. Siang banget. Itu paling santai gue summit, bener dah itu di laut. Setengah 12 itu gue nyampe Argo Dalam, boyem. Iya. Akhirnya ya inilah biasanya kalau misalnya di Gunung Lawu kan tahu boyem, Iya. pada makan. Nggak Abdul. Iya. Gitu ya. Pada makan tuh kan yang pecelnya dia, pada makan. Singkat cerita kelar makan. Dan nih gue jalan lagi, bertiga lagi tuh Bang, gue depan, si Opet di belakang tuh kan. Gue jalan depan, akhirnya gue nyampe puncak jam 12:30. Ada siang itu, iya bener-bener dapet. Akhirnya yaudah nggak lama tuh kan, sebat dulu, gue nungguin si Cahaya, Opet sama si Jika belum sampai tuh kan, gue nyebat dulu. Nah kelar nyebat, biasalah Bang, foto. Pasti. Foto di puncak tuh kan, foto. Ya nggak lama sih Bang, 15 menitan. Akhirnya jam 1 lewat dikit lewat 5 menit apa lewat 10 ya, lupa gue gitu kan. Akhirnya gue turun lagi tuh kan. Nah pas gue turun kan boyem nih, gue liatin boyem lagi kan, naik begini kan Bang, naik. Nah kiri tuh yang kata petilasan Brawijaya. Tiba-tiba gue pengen ngeliat ke situ tuh Bang. Nah tiba-tiba ada yang bisikin gue nih, udah mendingan lu turun, jangan ke situ. Nah gue nggak tahu tuh kan, tiba-tiba ada yang gitu. Ternyata teman gue ada yang denger juga Bang. Bukan cuma lu. Iya, bukan cuma gue doang. Ya udah, akhirnya gue turun tuh kan, Nggak jadi ke situ. nggak jadi. Gue turun. Nah pas nyampe kan Pasar Dieng nih, si Cahaya tiba-tiba jatuh tuh, brak. Si Cahaya jatuh, brak. Lah kenapa lo gitu kan? Itu tuh ada temen aku, di situ ada anak kecil kata dia gitu kan, nunjuk di batu Bang. Itu yang lain kagak ada yang lihat itu ada anak kecil apa enggaknya. Cuma dia doang yang lihat. Gua mau ngeliat batu doang Bang, gede itu kan. Ya udah tuh kan, nggak gua iniin. Gua bilang, udah ayo jalan, gua gituin. Ngapain sih begini-gini? Gua bilang jalan. Nyampe lu tuh Bang, yang kata posisi yang batu-batu ini lagi tuh, batu-batu ketumbuk. Iya, kagak ada. Pas gua turun Baru hitungan jam ya. iya, kagak ada, bersih tuh Bang, demi Allah bersih tuh kan, Bekas-bekasnya nggak ada bersih tuh kan. Nah gue bilang ya udahlah, gue diemin tuh kan Bang, gue diemin, gue turun. Akhirnya gue nyampe pos 3 tuh sore, gue jalan lagi di Bang, set, nyampe lah di inian, yang pos air mancur. Pas nyampe pos air mancur, tiba-tiba dia ngelepas genggaman Opet tuh Bang, bruah kayak begitu kan. Tar dulu, kata dia gitu kan, tar dulu. Kenapa nih orang, gue gituin kan, kenapa nih orang? Kemasukan lagi Jack, kata si Opet, kemasukan lagi. Aku mau nyembah dulu di air itu. Lalu dia mau nyebur Bang, tapi tangannya begini. Gue bilang, lu siapa, gue gituin. Kasihan raganya anak ini, gue gituin kan. Nah akhirnya pas dia mau nyebur, langsung digenggam lagi tuh Bang sama si Opet, jebret. Pokoknya kita harus turun, kata si Opet gitu kan. Pokoknya kita harus turun malam ini. Lu ngapain sih begini-gini? Terus bocah pada inian tuh Bang, ngasih tahu dia tuh kan, Cai istighfar gitu kan, istighfar. Kagak denger dia Bang, kagak denger. Jadi diem ya gitu kan, dia diem. Akhirnya nggak lama kita jalan lagi, nyampe lah Candi Kete. Nah pas sebelum nyampe Candi Kete, tiba-tiba Bang kayak relasi Opet nyangkut, nggak tahu kayak ada yang ngedorong, brak kayak begitu, Jatuh. nyangkut. Alhamdulillah nggak jatuh gitu kan, nyangkut tiba-tiba tuh kayak ada yang ngedorong, brak. Itu gue ngeliat, soalnya gue posisinya gue belakang dia lagi. Lu kedorong gua, si Opet bilang, kedorong gua. Lah kagak Pet, lah ini nyangkut, kata dia gitu. Lah kagak tahu, kagak dorong. Akhirnya udah sini gue benerin, gue gitu kan. Akhirnya gue benerin. Singkat cerita gue jalan lagi tuh Bang, nyampe lah pos Simaksi tuh kan.
Nyampe pos Simaksi. Nah, gue ngambil KTP-nya si Opet. Oke. Nah, di sini posisinya nih, gua, si Jikra, Sidki, sama Nopal itu belakangan. Jadinya si Opet, si Caya, sama temennya itu duluan turun ke base camp. Oke, langsung berarti dia. Iya. Nah, pas gue berempat ini bang, jadinya teman gue di belakang itu ada inian bang, ada cerita juga. Dia baru berani tuh cerita pas di pos Simaksi sama gue. Samperin lah tuh si Sidki kan, yang kata gue tanyain, yang kata dia ngobrol sama pohon tuh. Emang temennya Cahaya nih namanya Jaki? Lah mana gue tahu gituin, gue baru kenal, gue gituin kan, gue baru kenal. Serius? Iya serius sih, gue gituin kan. Ibaratnya kayak gue malu aja baru ketemu kayak di base camp gitu, gue gituin kan. Nah, itu tadi gue dikasih pesan cek, kata dia gitu. Pesan apaan? Iya, gue ketemu kayak orang, kayak pendaki. Cuman kupingnya tuh kagak ada bang. Oke. Gue temennya Bang Jaki, tolong jagain Cahaya ya. Dia ngasih pesan itu ke Sidki tuh. Serius lu? Iya serius, gue nggak bohong, kata dia gitu kan. Nah, kalau si Jikra sama si Sidki kan posisinya pas lagi turun tuh emang dia paling belakang kan bang. Nah yang si swiper ini si Sidki, depannya Sidki si Jikra. Jadinya dia ada kejadian ini juga, janggal juga. Tiba-tiba dia pas nyampe pos Simaksi mainin headlamp tuh kan. Mainin headlamp, tak. Tiba-tiba dia pada ketawa tuh. Terus gue tanya kenapa? Tadi headlamp gua sama si Sidki, ini kata Jikra nih bang, headlamp gua sama si Sidki itu kayak ada yang mainin, kata dia gitu. Oke. Jadi ya mati nyala. Itu bukan dia yang mainin. Bukan dia mainin, posisinya di pala bang. Oh, iya. Masa ya turun malam dia iseng begini-begini, kan gak mungkin. Posisinya juga gitu kan, lagi nuntun orang kesurupan. Nah, udah tuh dia pada ngomong tuh kan sama gua. Nah terus si Jikra nanya lagi tuh, posisinya kan belakang si siapa, si Sidki udah gak ada orang tuh kan bang, kosong tuh ya. Nah itu juga posisinya yang rombongan turun malam itu juga rombongan gua doang bang, bertujuh. Nah si Sidki sama si Jikra ngelihat kayak ada dua sosok lagi yang ikut turun kayak pendaki. Nah posisinya kan pakai headlamp tuh kan kalau malam. Jadi dia kayak ngeliat bayangan lagi bang, ada yang nyenterin badan dia. Ada Gitu. cahaya dari belakang. Iya, ada cahaya dari belakang, ada dua orang. Ya udah, gue bilang, ya udah biarin aja. Intinya kan kita pada selamat gue gituin kan. Alhamdulillah pada selamat semua gue gituin. Ya udah. Akhirnya gue udah tuh, gue belum cerita dulu tuh kan yang kata gue kejadian yang gue ketemu ini. Akhirnya gue pas nyampe base camp nih bang, turun, nyampe base camp lah nih gue. Nah di sini juga janggal juga sih bang menurut gue ya. Kan pas gue nyampe base camp itu jam 10 malam tuh kan. Posisi ada pendaki yang mau naik lagi. Nah di sini ada kuncen yang ngasih sesajen cuman ke rombongan gue doang. Oh, lu dikasih saja. Gue nggak tahu niat dia baik apa buruk. Cuman logikanya gini bang, kalau misalkan dia baik ya mau ngasih makanan begitu aja, kenapa yang rombongan satu lagi nggak dikasih? Cuman lu aja. Cuman gue doang. Oke. Nah kalau dipikir lagi pakai logika kan gak masuk akal bang. Gak masuk Pilih akal. kasih lah Iya, ya. pilih kasih gitu kan. Gue udah feeling tuh di situ, wah nggak beres nih, ada yang nggak beres nih. Oke. Nah akhirnya itu kan yang ngambil temen si Cahaya tuh kan. Soalnya dia habis dari kamar mandi. Nah kuncinya ngasih ke dia, Nitipin. iya nitipin. Mas, ini buat teman-teman mas. Berarti sempat diambil. Sempet dibawa itu bang ke base camp sama teman gua. Nah cuman yang anehnya lagi tuh kan ada ayam sama lele bang. Cuman lele sama ayamnya itu udah copang camping. Udah kayak orang abis dimakan gimana sih bang? Sisahan gitu. Ya kayak sisaan gitu.
Nah, gue masih mikir tuh bang, ini maksudnya apaan ya, aku bilang. Cuman ya udahlah, gue nggak mau makan gitu. Oh, lu nggak makan? Iya, dalam hati gue nggak mau makan. Jadi dia kayak ngasih ada dua tuh bang, yang tumpengan sama ada gorengan. Nah, gue makan gorengannya aja, tempe gitu kan, tempe yang ditepungin gitu, kayak tempe mendoan gitu kan. Akhirnya gue makan itu doang tuh. Nah, jadinya di sini ada kejadian lucu juga bang. Si Nopal sama si Sidki, dia nanya ke gue, Jack, ini gue makan boleh gak? Kata dia gitu. Udah boleh, makan aja, gue gituin kan. Cuman kalau gue enggak ya, gue gituin, gue nggak mau. Kata gue gituin kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa, gue mah nggak mau, gue gituin kan. Lu aja, gue makan gorengan aja, gue gituin kan. Serius Jack? Iya serius. Cuman kalau misalkan lu mau makan, lu baca doa dulu ya, gue gituin. Lu baca doa dulu ya. Oh ya udah, bodoh dah, kata dia gitu. Bodoh dah, gue makan aja langsung. Gue udah lapar, kata dia gitu kan. Akhirnya dia makan. Singkat cerita, udah tuh bang. Apa? Udah biasa aja tuh kan. Hawanya udah ibaratnya biasa aja gitu kan. Udah normal lah ya. Udah normal. Akhirnya gue mandi, bersih-bersih, ngaso biasa gitu kan. Nah, si siapa? Si Sidki sama si Nopal balik duluan bang dia. Jam 2. Dia langsung berlangsung. Iya, dia naik motor soalnya dia Senin dia kan masih pesantren tuh bang, mau balik lagi ke pondoknya gitu kan. Nah, nggak lama dia turun, dia nelpon gue bang. Halo Jack, kenapa lu gituin? Ban motor gue meledak, kata dia gitu. Kok bisa? Lah nggak tahu, tiba-tiba gue lagi jalan meledak, padahal kagak ada apa-apaan bang di jalan itu, kata dia. Orang bersih, sampai dilihat ini juga. Ya kok logikanya deh bang, kalau misalkan ban meledak pasti kan ada yang ngeganjel gitu kan. Lah ini kagak ada bang, dicari nama dia, kagak ada. Mana jam 2 pagi, posisi jalanan gelap. Ada ya udah dia nyari tukang tambal ban tuh. Singkat cerita, ini cerita masih ini bang, masih berlanjut tuh kan. Taunya besok kan gue ke rumah nenek Opetnya dulu nih. Besoknya gue ke rumah nenek Opet dulu. Abis itu pulang baru ke Jakarta tuh kan. Ke rumah nenek Opet di Jogja. Transit dulu ke Jogja. Ya. Akhirnya si Cahaya kan nanya-nanya tuh kan. Itu kok badan gue kemarin sakit Jack sebelah kiri. Kenapa ya, kata dia gitu. Enggak apa-apa, gue ketawa-tawa aja bang. Ibaratnya biar dia nggak takut gitu kan, biar dia nggak suges gitu kan. Biar dia nggak suges. Ya udah. Gue dimin, gue ketawa aja mau Opet, nggak gue publis gitu kan. Akhirnya pas besokannya nih gue dapet kabar. Pas gue mau pulang ke Jakarta, totonya pas si Sidki pulang sama si Nopal, kan udah pada nyampe rumah nih. Pas dia kan nyampe malam tuh bang. Si Sidki kan ke Banten tuh kan pulangnya. Kalau si Nopal Jawa Timur, beda tuh kan. Nah pas Sidki nyampe ke Banten, tiba-tiba rumahnya dia diputerin tuh bang, sama banaspati. Akhirnya meledak, kena burungnya dia, burungnya dia mati. Ini lu dapat cerita setelah dia di rumah ya? Iya, itu gue dapat cerita setelah dia di rumah. Dia nelpon gue bilang kan, ya wallahu alam, gue gituin, gue nggak tahu juga, gue gituin kan. Ya udah, ibaratnya kan kita di sono kan juga nggak macem-macem gitu loh kan, nggak macem-macem. Ya mungkin itu aja sih bang, kalau versi dari gue. Mungkin ntar kan ada versi dari Opet gitu. Oke, nanti juga Bang Opet bakalan cerita di sini ya. Iya. Bakal ngejelasin versinya Bang Opet nih, karena juga tadi udah kita bicarakan Bang Opet ada kendala lah hari ini cerita ya. Oke, buat teman-teman ada nih dari versinya Bang Opet yang tadi gue denger juga dari Bang Jack, gak kalah serem nih. Dari yang mulai Bang Opet ditampakin tadi, yang ngagetin muka itu ya, kemudian kerilnya disangkutin, pokoknya nanti banyak ada deh. Gue bakalan ngadirin Bang Opet buat ngasih versinya Bang Opet. Oke Bang Jack, sebelumnya terima kasih nih lu udah mau berbagi cerita lu. Oke bang, siap. Nah, gue mau nanya nih Bang Jack, ada yang mau gue tanya-tanya nih dari perjalanan lu. Dari awal, berarti lu sama Ki Cahya ini kenal pas di studionya Bang Ubang itu.
Terus ketemu lagi pas udah di sana. Pasar Senen. Pasar Senen. Iya. Oh, di Pasar Senen lu udah sempet ketemu juga ya? Iya, soalnya kan Cuman gue beda jajan gerbong dulu. gitu. Iya, beda beda gerbong. Oke. Nah, berarti memang itu pertemuan maksudnya perjalanan perdana sama si Cahya ini. Iya. Lu nggak punya histori Iya. sebelumnya gitu kan? Karena emang Cahya juga cerita dengan versi yang sama nih cerita ini. Bener tuh yang gue sempet bikin judul itu apa mungkin si Jaki ini yang dari Gunung Selamat. Iya. Kan gue ngasih judul itu tuh waktu Iya. ceritanya si Cahya. Nah, gue dari awal nih, gue bertanya yang tentang lu ketemu sama kakek di kamar mandi. Iya. Apa mungkin kan lu dibacain doa? Heeh. Lu denger gak apa yang dibaca gitu, doa apa perkara doa-doa yang Islami, apa doa-doa dari ritual-ritual Wah, gue kurang tahu. mantra gitu? Nggak denger lu? Gue kurang tahu sih ya. Kalau menurut gue, kalau misalkan dia udah mau doain, pasti yang terbaik dong bang. Gitu. Iya. Gue mikirnya begitu aja sih. Oh, lu jadi berprasangka baik Iya. lah. Kalau ini suatu hal yang baik, berarti kedepannya juga orang Iya. baik ya, karena dia bilang dia sempat ngasih mana hati-hati. Iya. Oke. Soalnya juga ngomongnya halus banget bang. Dia tuh ngomong ke gue halus banget. Hati-hati anak, kayak gitu. Oke, berarti sama sekali memang dia tuh punya niat baik ya, Iya. nggak ada kecurigaan sama sekali lah. Iya. Oke, yang kedua pas lu jalan nih, pagi kan lu jalan ya, Ah. jam 8 lu udah mulai trek ya, sampai lu mutusin buat ngecamp di pos 3. 3. Atas dasar ya si Opet ini yang malas ya. Ah. Di perjalanan itu lu belum ada kejalan-jalan lagi ya? Alhamdulillah nggak ada bang. Lebih banyak sih perjalanan turun ya. Iya, lebih banyak tuh pas turun emang. Di terornya benar-benar bruk turun. Iya, semuanya perjalanan banyak diturun ya. Iya. Sama yang batu ini, batu yang lu temuin. Oh yang Itu benar-benar tumpuk. apa mungkin ada yang mindahin atau apa gitu, Bang? Wah, gue kurang tahu. Apa sih. mungkin lu salah nih? Maksudnya lu pas lu jalan dia ada di sini. Pas lu turun tuh dugaan lu bukan di situ sebenarnya gitu. Oh enggak, emang bener bang, dugaan gue Di di situ, situ. gitu? Iya, soalnya kan itu kan gue kan kebagi tuh kan. Nah, rombongan Opet juga kan ngeliat juga. Oke. Nah, si Opet juga ngomong pas turun gitu kagak ada. Naik tuh ada. Oh, Opet juga berarti tahu. Iya, Oke. naik tuh ada. Nggak, Turun memang nggak gue ada. juga tahu sih, maksudnya emang banyak kayak gitu. Cuma rata-ratanya ya berangkat ada, turun ada gitu. Apalagi hitungan jam kan. Iya. Kalau hitungan hari mungkin ada yang mindahin atau Itu bersih apa bang, gitu. bener. Benar-benar bersih. Iya, bersih total. Oke. Dan pada saat itu rame bang pendakian. Nggak terlalu rame juga sih bang. Oke. Nggak terlalu rame juga. Itu pas gue naik 4 sampai 5 rombongan 4 sampai hari 5. itu, hari Jumat waktu itu gua. Terus mulai nih bang kejanggalan ini berlanjut nih sampai yang si Cahya ini kesurupan. Iya. Lu sempet berinteraksi kan, maksudnya ini siapa gitu? Iya. Dia benar sama sekali nggak nyebutin dia siapa. Nggak nyebutin bang. Cuma dia pengen balik lagi ke atas. Iya. Minta naik lagi ke pasar dia. Nggak cuma sekali dia kesurupan. Enggak. Minta ganti. Ntar dia nari itu kan. Nari bang. Iya nari itu kan yang pas dia kata dia mau nyebur. Dia mau nyebur itu Yang sempet. tangan yang begini. Iya. Dia nari dulu bang. Dia sempet nari. Oke. Kayak ibaratnya kayak orang Jepang bener lentur banget bang. Bener lentur banget begini kan dia nari. Udah. Abis itu dia ngomong, aku mau nyembah dulu di sini kata dia gitu. Aku mau nyebur, cuman tangan dia begini. Oke. Posisinya mata merem dia. Itu yang kata dia nari juga mata merem. Ya logikanya kan mata merem masih menyari begini bang. Iya. Itu posisi pas dia bilang pas di Jogja tuh dia bilang badan dia pada sakit, itu ada dasar yang lu obatin atau memang? Iya yang gue obatin. Oh gitu obatin. Iya yang gue obatin. Oke. Bukan karena gangguan itulah dia jadi sakit itu. Enggak, alhamdulillah enggak. Kan kadang ada nih bang orang kesurupan dipencet lah segala macam. Iya. Setelah sadar kan dia jadi sakit gitu kan, banyak tuh yang Banyak, kayak gitu. Bukan karena itu. Karena Enggak memang sih. benar pas lagi lo obatinnya itu, lu juga nggak ngasih apa tuh, maksudnya nggak ngasih beban kan buat ngobatin dia gitu. Oh enggak. Cuman hanya lu baca Iya, sholawat. baca salawat doang. Enggak yang macem-macem intinya bang. Pokoknya gue juga dipesanin ya salawat udah sama bokap gue. Banyakin salawat. Istighfar udah itu. Nah, ini pertanyaan terakhir bang. Lu sempet dikasih sajian sama orang sana? Iya. Apa mungkin habis ada acara gitu? Ya itu bang yang kata gue bilang yang kata di pos 2. Yang kata orang yang lagi pada begini pada lagi nyembah tuh kan. Ritual. Iya lagi ritual. Oke. Ya gue nggak tahu niat dia mau kayak gimana ya. Cuman kan ya nggak masuk akal aja gitu bang. Ya kalau yang misalkan dia niat dia tulus mau ngasih, kenapa yang satu rombongan itu nggak dikasih gitu? Hanya lu aja ya? Iya hanya gue aja. Itu ya memang yang hanya dikasih pun lu aja ya? Iya gue aja. Lu dari situ udah punya kecurigaan. Iya. Sehingga lu nggak makan nih. Nah. Dan itu juga kondisi makanan yang dikasih itu nggak sempurna bahasanya. Iya. Bekas lah ya? Bekas. Hingga akhirnya temen lu makan nih. Iya. Apa mungkin
Ya, temen lu tuh si apa tadi, si Noval sama siapa? Yang orang Sidki. Sidki sama si Noval itu yang makan ya? Iya, dia berdua. Apa mungkin kejadian di rumah dia ini dari semenjak bannya itu pecah sampai ke rumah pun ada banaspati mengelilingi rumahnya? Apa mungkin sebab dia makan itu? Menurut lu gitu? Ya kalau menurut gue sih ya antara bisa jadi sama enggaknya, Bang. Oke, wallahu alam ya. Iya, wallahu alam. Tapi ya memang hanya mereka yang makan ya? Iya, hanya mereka doang yang makan. Makanan yang bekas itu. Iya. Kalau lu mau benar-benar puri yang murni, Iya, gorengannya aja. Gorengan. Oke, pertanyaan bonus yang terakhir Bang. Setelah sampai sejauh ini, Cahya pernah cerita nggak sih tentang kejadian yang dia rasakan gitu? Dia pokoknya tuh pas dia sadar itu ya, dia tiba-tiba ngomong udah nyampe Candi Ketek, Bang. Pas dia kesurupan tuh ya, tiba-tiba dia ngomong pas lagi dituntun nih. Dia ngomong, dia nengok, kok udah nyampe sini, kata dia gitu. Berarti selama perjalanan dari atas dia baru sadar di Candi Ketek. Baru sadar nyampe situ. Kayak dia kaget gitu. Kaget. Ternyata udah di sini. Iya, gitu. Dia juga kaget tuh kan. Kok udah di sini, kata dia gitu. Cepet amat, kata dia gitu kan. Lalu dari tadi ngapain aja orang lu inian apa? Lu jatuh, gue gituin aja kan. Lu jatuh. Emang iya, Pak? Iya, lu jatuh. Serius? Iya, serius. Tanya Opet dong. Mau lari ke jurang. Iya. Udah, akhirnya gua diemin tuh, Bang. Dia nggak gue ini lagi, apa nggak gue publis banget gitu kan. Lu kayak gini. Takutnya kan ada orang kan biasanya langsung kena mental gitu kan. Takutnya kan ntar dia nggak mau naik gunung lagi. Gara-gara gue bilang kayak gitu. Takutnya kan begitu gue mikirnya. Ya, mungkin juga karena memang lu sama si Cahya itu posisi itu baru kenal Bang. Iya. Jadi nggak tahu lah emang historinya si Cahya ini sebelumnya seperti apa gitu. Iya, benar. Oke, Bang Jack, terima kasih banyak. Cerita lu Sama-sama, gokil Bang. habis Bang. Ya, lagi-lagi buat teman-teman, cerita Bang Jack ini bukan buat nakut-nakutin Bang ya. Iya, benar. Lebih ya buat jadikan pelajaran lah ketika kita mau melakukan perjalanan, entah itu ke gunung, entah kemana perjalanan kita, ya ada baiknya kita beruluk salam lah ya. Iya. Salam nggak hanya dengan makhluk yang nyata, melainkan dari makhluk yang tidak nyata. Iya. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Jack pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.